Oh, apa udah? Dari barat sampai ke Maluku. Nanti ini nanti. Soal jam berapa ya? Barunya. Hmm, Oke, baik. hmm. Tes, Susu. apakah suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Jelas ya? Baik, ini sudah jam 7:30 lewat sedikit ya. Kemudian yang bergabung di Zoom juga sudah 80 lebih. Kita sambil menunggu yang belum join Zoom, kita mulai dulu ya. Oh ya, untuk slide saya sudah tampil, sudah terlihat ya. Sudah, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam semuanya. Untuk mata kuliah produksi manajemen agroindustri peternakan, sebelumnya saya mohon maaf karena seharusnya tadi pagi ya jam 9 kita kuliah secara langsung di kelas. Kemudian karena ada kegiatan sertifikasi kompetensi sehingga untuk kuliah jadwalnya pagi saya ganti hari ini ya, jam malam. Baik, ini adalah pertemuan yang ketiga dengan saya setelah UTS atau yang terakhir ya, karena setelah ini nanti akan digantikan oleh tim teaching dosen yang lainnya untuk mata kuliah agroindustri peternakan. Baik, untuk materi hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan pengembangan dan prospek produk olahan susu ya. Baik, ini sudah bertambah ya, 87 sudah. Oke, selamat bergabung untuk yang baru join. Ada Randy ya, di sini ada Ahmad, Robi, dan yang lain. Jadi susu ataupun produk olahan susu seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ataupun di praktikum yang sudah kita laksanakan pada minggu sebelumnya ya, sebelum TS, di mana pada praktikum itu kita sudah melihat secara langsung bagaimana industri ataupun peternakan sapi perah ya yang ada di Politeknik meskipun dalam skala kecil. Kemarin pada saat praktikum mungkin sudah membuat tugasnya ya terkait dengan jumlah populasi, jumlah ternak sapi perahnya, kemudian yang berproduksi berapa, sapi jantan berapa, dan sapi bedatnya berapa, itu dalam skala kecil. Ada juga skala peternakan sapi perah itu yang skala besar ya atau mega farm. Contohnya seperti yang sering kita temui produk olahan susunya seperti Ultra, kemudian ada Recent Flag ya, ada Greenfield itu adalah peternakan-peternakan yang
jumlah ternaknya dalam jumlah besar ya atau mega farm ya. Bisa ribuan ya ternak sapi yang dipelihara. Nah, mungkin itu akan kita lakukan nanti di saat kunjungan industri ya. Kalau nggak salah di akhir kegiatan semester nanti sebelum UAS kita akan lakukan kunjungan industri di beberapa industri sapi perah. Baik, jadi banyak sekali ya produk olahan yang bisa kita dapatkan dari susu. Nah, ini bisa kita lihat ada beberapa gambar ya olahan susu, ada susu kental manis ya atau SKM, kemudian ada yogurt, ada kefir, ada susu pasteurisasi ataupun susu UHT ultra high temperatur. Nah, di sini bisa dilihat bagaimana distribusi susu, kemudian input dan sarana produksi ya. Nah, kemarin juga sudah kalian lihat bagaimana sarpras peternakan sapi perah, ada mesin perah ya, kemudian ada tempat pakan, ada gudang atau mesin eh, rumput ya, penghancur rumput, kemudian ada tempat makan, tempat minum dan lain sebagainya itu adalah sarana produksi. Nah, ini bisa dilihat bagaimana alur atau distribusi susu dimulai dari lembaga perbankan atau yang memberikan modal ya kepada peternak. Nah, disinilah industri penyedia input seperti pakan, kemudian sarana produksi, obat-obatan, termasuk juga dengan peralatan kandang dan lain sebagainya. Nah, kondisi peternak sapi perah itu ada di sini ya. Nah, dari hasil susu yang diperoleh oleh peternak, ada yang dijual secara langsung, ada yang didistribusikan melalui KUD. Tahu KUD ya? KUD itu Koperasi Unit Desa ya atau Koperasi Susu ya. Kemudian dari peternak didistribusikan ke KUD, dari KUD ke IPS. Tahu ya, IPS itu adalah industri pengolahan susu atau pabrik-pabrik yang eh, mengolah susu segar menjadi beberapa produk olahan. Kalau di Jawa Timur itu yang besar ada PT Nestle ya, tahu ya. PT Nestle yang ada di Pasuruan. Banyak sekali ya produknya seperti susu Denko, kemudian susu beruang, susu eh, laktogen dan beberapa banyak lagi produknya. Jadi IPS ini industri pengolahan susu dia tidak punya sapi, dia tidak memiliki sapi. Kemudian susunya dari mana ya dari peternak ini melalui KUD dikirimkan ke IPS. Nah IPS ini membina beberapa eh, KUD dan KUD membina beberapa kelompok ternak. Jadi nggak punya sapi ya. Kalau di Nestle yang ada di Pasuruan itu dia memiliki beberapa eh, kelompok binaan sapi perah yang ada di wilayah sekitar Pasuruan. Contohnya ada di Lumajang di daerah Senduro itu ada KUD Koperasi Susu itu dikirim ke Nestle. Kemudian di Probolinggo ada juga di daerah Kerucil ya kalau tahu di Kecamatan Kerucil itu ada KUD Argopuro namanya. Di situ menerima susu dari peternak yang ada di sekitar, kemudian dari KUD itu dikirim ke Nestle. Kemudian di sekitar Pasuruan dan Malang selain Nestle ada juga PT Indolakto ya. Kalau kalian pernah lewat daerah Purwosari, di situ ada PT Indolakto itu adalah IPS juga, industri pengolahan susu yang menerima susu dari peternak melalui KUD. Nah, dari KUD dari industri pengolahan susu karena dia membeli susu akan melakukan pembayaran ke KUD. Nah, KUD bayar ke peternak. Nah, biasanya antara KUD atau koperasi dengan peternak ini saling
menguntungkan ya. Peternak menjual susunya ke KUD, kemudian KUD biasanya menjual beberapa sarana produksi kepada peternak anggota KUD-nya, seperti bibit sapi misalnya ya. Kemudian ada konsentrat atau pakan, ada obat-obatan, kemudian IB. IB ini adalah layanan untuk mengawinkan sapi ya, atau disikat dengan inseminasi buatan ya, IB. Kemudian juga melakukan pembinaan dan manajemen. Pembinaan terhadap bagaimana supaya susu yang dihasilkan oleh peternak ini tidak jelek kualitasnya ya, karena susu itu sangat rentan ya, sangat high risk atau resiko yang sangat tinggi ya terhadap pencemaran bakteri, pencemaran kimia dan lain sebagainya. Jadi eh, begini, dari sapi perah atau peternak sapi perah menjual susu ke KUD itu tidak serta-merta KUD akan mengambil susu dari peternak ya, tetapi memiliki standar ya. KUD ini memiliki standar susu yang bisa diterima. Kadang kalau tidak ada standar itu banyak sekali peternak yang nakal ya. Contohnya supaya susunya yang dijual ke KUD itu biar banyak, ada peternak yang nakal itu dicampur air misalnya, ditambahkan air. Nah, itu tidak diperkenankan. Nanti akan dicek oleh KUD kualitas. Atau dicampur dengan santan misalnya, santan kelapa ya, supaya susunya bisa banyak. Itu juga akan ketemu nanti KUD. Jadi KUD mengecek berat jenis ya, berat jenis susu, kemudian kandungan bakteri yang ada di dalam susu, kemudian biasanya yang paling paling dasar dua itu ya, selain pengecekan yang lainnya. Nah, nanti di praktikum minggu depan mungkinlah kalau kita sempat akan kita lakukan ke pabrik susu yang ada di Polija ya, di bawah jurusan teknologi pertanian ya, TP ya, pengolahan pangan. Kemudian kebetulan di bawah itu pengolahan pangan, di situ ada pabrik susu. Nanti kita akan mencoba melihat layout bagaimana pabrik susu ya. Nah, kemudian bagaimana kontribusi dan peranan ya, kontribusi dan peranan. Ada konsumen, kemudian di sini UMKM atau usaha kecil menengah olahan susu. Di sini ada peternak, KUD atau industri pengolahan susu, dan peran pemerintah ya. Ada tiga komponen ini dalam kontribusi dan peranan susu. Nah, berikutnya di sini ada lawyer, founder terhadap ketersediaan susu ya. Founder, kita mulai dari founder atau pendanaan ya. Jadi ada beberapa program-program dari pemerintah, dari perbankan yang memberikan hibah atau kredit atau mitra kepada peternak guna untuk meningkatkan produksi susu. Dulu Jember pernah pernah ya, Jember itu mendapatkan ini founder atau kredit ya kepada peternak yang mau memelihara sapi perah. Dia dikasih sapi ya, misalnya satu keluarga dikasih 5 ekor sapi, tetapi bukan dikasih cuma-cuma ya, dikasih kredit. Jadi nanti cara pelunasannya itu dengan penjualan susu setiap hari sama hasil anak sapinya ya, atau pedetnya itu, sehingga dari beberapa tahun nanti sapi itu menjadi hak milik karena sudah lunas. Kemudian ada regulasi juga terkait dengan yang saya sampaikan tadi, kualitas susu, kemudian bakteri juga itu dilihat.
Oke, baik. Selanjutnya di sini ada pohon industri susu ya. Wah, apa itu pohon industri susu? Yaitu pembagian susu dari yang awalnya susu segar itu untuk kita kelompokkan menjadi beberapa bagian-bagian susu dan produk dari susu ya. Nah, ini susu segar, ada susu skim ya. Susu skim itu ada yang dijadikan menjadi susu high kalsium atau tinggi kalsium. Ada juga yang menjadi low fat atau rendah lemak ya. Dan susu formula yang biasa digunakan kepada balita atau bayi di bawah 5 tahun ya, anak bayi ya. Nah, kemudian dari susu skim juga bisa kita jadikan 4 produk ini. Yaitu ada susu UHT ya. UHT itu ultra high temperatur atau susu yang dipanaskan ya, seperti yang diproduksi oleh Teva susu yang ada di Police itu adalah susu UHT, ultra high temperatur ya. Jadi cara pembuatannya itu susu dialirkan ke dalam pipa yang di dalamnya itu ada air ya dengan panas tertentu sehingga dialirkan dalam beberapa detik ya, tidak lama ya, karena suhunya sangat tinggi ya. Nah, setelah keluar dari situ itu sudah jadi susu UHT ultra itu. Kemudian ada whipped cream, susu untuk es krim bisa digunakan sebagai es krim atau topping ya. Jadi kalau kalian ke toko bahan kue itu biasanya ada powder ya atau tepung yang bisa dibuat untuk es krim ya. Jadi membuat es krim dari eh, beli tepung yang ada di toko bahan kue itu ada untuk es krim sama untuk topping juga. Kemudian dari susu skim bisa juga dijadikan menjadi mentega ya. Mentega itu adalah lemak dari susu. Nah, kemudian bisa juga dari susu skim dijadikan SKM. Tahu SKM ya? Susu kental manis ya. Susu kental manis contohnya seperti Indomil, kemudian susu banyak ya. Contohnya ya bisa dalam bentuk kemasan kaleng itu ada juga yang saset ya. Itu adalah SKM. Biasanya untuk susu ini tidak sudah tidak asli susu ya karena sudah ada penambahan gula ya. Sudah ada penambahan gula sehingga sudah manisnya itu bukan asli dari susu ya. Jadi jangan salah kalian ketika beli susu SKM. Kenapa kok manis itu ada penambahan gula ya di sini. Nah, prosesnya bagaimana? Ya, susu segar dipanaskan sampai beberapa derajat dan kadar airnya sudah mulai menghilang ya. Sudah tinggal berapa persen dan ditambahkan gula sehingga menjadi kental. Kemudian dari susu segar bisa juga diolah menjadi yogurt ya. Nah, saya kira sudah tahu semua ya apa itu yogurt. Yogurt itu adalah hasil proses pengolahan susu difermentasi ya. Menggunakan dengan bakteri ataupun mikroorganisme ya. Mikroorganisme atau bakteri yang bisa memfermentasikan susu. Untuk bakteri yang digunakan ada macam-macamnya, banyak macamnya. Contohnya kalau untuk yang biasa digunakan ada Streptococcus lactus, kemudian ada Lactobacillus, ada juga yang Yakult itu ya. Yakult itu punyanya Jepang itu ya, pahak partainya punya Jepang itu. Lupa saya nama bakterinya. Nah, masing-masing bakteri yang digunakan itu akan berpengaruh terhadap yogurt yang dihasilkan. Jadi kadang kita minum yogurt ada yang sangat masam ya, ada yang tidak terlalu masam atau ada yang
Seperti Yakult itu kan encer ya, tidak seperti Yakult yang lain. Itu dikarenakan oleh mikroorganisme atau bakteri yang digunakan berbeda ya. Nah, berikutnya setelah kita mengetahui pohon industri susu, kita melihat bagaimana processing olahan susu ya. Jadi di sini ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 proses pengolahan atau processing susu. Jadi dari susu segar itu bisa kita olah menjadi beberapa olahan susu. Yang pertama separasi ya. Apa itu separasi? Separasi itu adalah memisahkan ya, memisahkan dari susu segar itu kita pisahkan antara skim dan krim ya. Jadi skimnya diambil sendiri, krimnya itu namanya separasi. Menggunakan alat namanya separator ya, separator susu ya untuk memisah. Kemudian yang kedua susu segar itu, nah ini yang SKM tadi ya, susu kental manis itu proses pembuatannya yaitu melalui yang namanya evaporasi ya. Nah, proses pembuatan SKM itu yaitu melakukan evaporasi pada susu. Evaporasi itu mengurangi kadar airnya ya. Jadi kadar air susu itu kan 83% ya. Jadi kalau kita beli susu segar seperti yang di kandang sapi perah belakang itu 87% itu isinya ya air ya. Sisanya yang 13% itu yang ada bahan padat di situ, ada protein, ada lemak, ada gula dan vitamin-vitamin yang lainnya itu hanya 13%, sedangkan yang 87% itu adalah air. Nah, pada saat proses evaporasi, kandungan air inilah yang dihilangkan. Nah, dari 87 mungkin dihilangkan 50%-nya lah ya, sehingga dari yang awalnya susu itu bentuknya encer seperti air menjadi kental, ya, kental manis. Apalagi ditambahi dengan gula di situ ya. Nah, kemudian yang ketiga ada cultured product atau susu fermentasi ya. Ada yogurt, ada kefir, ada susu asam. Sebenarnya ketiganya ini sama proses atau prinsipnya, yaitu susu dikasih mikroorganisme, dikasih bakteri, tapi bakteri yang bagus ya, yang bisa memproses fermentasi susu menjadi bahan atau produk yang sangat bagus untuk kesehatan, untuk usus ya kalau di iklannya Yakult itu ya. Nah, proses fermentasi ini sudah merubah bentuk asli susu menjadi yang awalnya susu itu tidak asam atau tidak kecut ya, menjadi kecut. Kenapa? Karena gula yang ada di dalam susu itu namanya laktosa ya. Jadi gula susu itu ada gulanya. Nah, gulanya itu disebut dengan laktosa. Nah, laktosa itulah yang difermentasi ya, difermentasi oleh bakteri atau mikroorganisme, dipecah lagi sehingga menjadi rasa asam itu tadi ya. Yogurt, kefir ini juga susu fermentasi, cuma teksturnya atau rasanya itu jauh lebih lebih asam ya, lebih asam dibandingkan dengan yogurt. Nah, kemudian yang keempat ada renetting. Renetting ini adalah proses pembuatan keju ya. Baik itu keju segar atau keju perah. Renetting biasanya untuk membuat keju itu susu segar setelah di eh, sterilkan, dipanaskan, ditambahkan beberapa enzim. Beda ya, kalau ini ditambahkan bakteri atau mikroorganisme, ini ditambahkan oleh enzim. Nah, enzim inilah yang akan mengumpulkan protein susu untuk menjadi lebih padat, sehingga menjadilah keju ya, baik itu keju eh, yang agak keras ataupun yang kenyal ya, mozzarella dan yang lainnya, tapi prosesnya sama. Nah, bagaimana untuk mendapatkan enzim ini? Jadi enzim ini
eh, banyak beberapa macam enzim bisa dari nanas ya. Dari nanas muda itu airnya bisa menjadi enzim. Kemudian dari pepaya juga bisa dan dari renin itu sendiri. Renin itu adalah usus atau lambung sapi yang masih muda ya atau pedet ya diambil di situ. Dan yang terakhir yang kelima yaitu curing. Curing ini adalah proses pembuatan mentega ya. Jadi mentega itu kan lemak ya, lemak dari susu ya. Nah, lemak ya dari susu segar itu kita ambil, kita pisahkan dari susu itu namanya curing. 15 miliar cash. Doa apa yang sering Mas panjatkan selama hidup? Doa Nah, ini beberapa yang peluang 15 dan prospek pengembangan produk olahan susu. Di situ ada tiga zona ya atau pembagian, ada biru, kuning, dan merah. Yang biru itu berarti produk pengolahan susu dalam bentuk masih cair ya atau tidak terlalu terjadi perubahan yaitu susu cair, kefir, dan keju. Kemudian yang zona kuning itu sudah agak lebih keras ya susunya yaitu berupa yogurt dan es krim. Dan yang zona merah itu susu sudah berubah ya jadi butter kemudian susu UHT. Ah, selanjutnya kita mengenal bagaimana kondisi persusuan yang ada di Indonesia ya. Jadi kita ketahui bahwa memang susu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasional atau kebutuhan dalam negeri itu hanya terpenuhi sekitar 30% saja ya dari kebutuhan susu. Nah, bagaimana untuk memenuhi yang 70% itu harus dari impor ya, dari luar negeri ya, dari negara-negara yang memang kondisi peternakan sapi perahnya itu sudah maju ya, sudah bagus seperti Australia, kemudian New Zealand dan beberapa negara lainnya ya. Nah, dari 30% ini Jawa Timur termasuk beberapa sentra provinsi yang menghasilkan susu paling tinggi ya. Jadi kalau diurutkan nomor satu itu di Indonesia itu ada Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, baru Jawa Tengah ya. Untuk penghasil produksi susu tertinggi ya. Nah, kalau ketiga provinsi ini digabungkan itu lebih dari 80% sudah. 80% dari 30% ini artinya sisanya yang 20% itu terbagi dari beberapa provinsi selain tiga itu tadi. Nah, bisa dilihat bahwa ternyata semua masih tersentral di Jawa ya. Tersentral di Jawa. Padahal Jawa sendiri kalau kita lihat kan sudah pulaunya tidak terlalu luas dan kepadatannya juga banyak. Jadi bisa dilihat sebenarnya kalau potensi untuk pengembangan peternakan seperti di luar negeri yang menggunakan sistem padang penggembalaan di luar Jawa sebenarnya lebih prospek ya di Kalimantan, Sumatera atau di Nusa Tenggara itu lebih bagus. Tapi saat ini masih belum dilaksanakan ya. Nah, kendala utamanya apa untuk pengembangan produk susu yaitu produktivitas ya, penurunan genetik sapi perah di tingkat peternak rakyat, penurunan produksi susu, kemudian di tingkat peternak mutu susu itu bervariatif. Jadi ternyata IPS atau industri pengolahan susu itu tidak hanya karena produksinya sedikit, tapi karena kualitas susu yang dihasilkan oleh peternak kita itu lebih rendah, sehingga industri pengolahan susu itu lebih suka ya beli susu yang dari luar, yang harganya murah, kualitasnya bagus ya. Karena memang dari itu tadi sistem peternakan kita atau teknologi ataupun banyak sekali ya yang kekurangan. Eh, per-
Permasalahan untuk pengembangan produk susu, olahan, proses panjang perizinan produk untuk UMKM juga. Ya, jadi saya sampaikan bahwa untuk menghasilkan produk susu seperti contohnya Nestle, kemudian susu ultra, yang terbaru ada Cimory dan lain sebagainya, itu ini sangat panjang ya, proses panjang perizinan untuk produk yang dari susu ya, untuk mendapatkan BP POM, kemudian untuk mendapatkan SNI itu tidak mudah ya kalau kita mau bisnis di bidang susu. Nah, di kampus saja di Poli J ya, itu kan punya pabrik susu, itu belum punya izin BP POM, belum punya SNI juga, sehingga ketika mau menghasilkan produk susu seperti ini ya, misalnya dijual di Indomaret, di supermarket atau di lainnya, bersaing dengan beberapa produk susu yang sudah jalan di pasaran, itu belum bisa karena tidak punya BP POM, SNI dan halal lain sebagainya. Kenapa? Karena produk susu inilah yang sangat ketat sekali. Jadi tidak mudah untuk mengeluarkan izin ini. Harus pabriknya seperti ini, pengendalian lingkungannya, kebersihannya itu sangat sulit ya untuk produk susu ya. Dan yang terakhir ya, terakhir point of view pengembangan produk susu, yaitu ada nilai kompetitif dan arah pengembangan, kelembagaan dan penjaminan, dan yang terakhir adalah kebijakan dan regulasi. Nilai kompetitifnya di situ ada produk susu, kemudian ada volume, total solid atau berat jenis yang saya katakan tadi menjadi standar dari IPS ya atau KUD. Jadi industri pengolahan susu itu ya hanya mau menerima susu-susu yang kualitasnya bagus. Kalau meskipun peternak punya susu banyak tapi kualitasnya nggak bagus, ya dibuang, nggak dibeli oleh IPS ya. Karena berpengaruh terhadap susu yang dihasilkan nanti. Kemudian arah pengembangan, kelembagaan dan penjaminan, ada kelompok ternak, ada KUD, ada pemberi modal dan usaha. Kalau ini berkaitan dengan pemerintah ya, kebijakan regulasi mempermudah perizinan. Oh iya, ini lupa saya zoom. Saya ini kan bukan yang premium ya, terbatas sehingga kayaknya banyak partisipan yang belum bisa masuk ya. Ini hanya 94 karena hanya terbatas 100, tapi gak apa-apa, ini sudah saya record, nanti saya share ya videonya untuk teman-teman yang masih belum bisa bergabung di Zoom bisa melihat video Zoom ya recordnya. Oke, baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan kuliah terakhir dari saya ya. Mungkin kita tidak bisa diskusi ya karena ini ada peringatan waktu juga, tinggal 1 menit ya. Jadi itu pertemuan terakhir dari saya untuk mata kuliah agroindustri peternakan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan ataupun tanya-tanya terkait dengan saya sangat open ya, bisa WA atau bisa ketemu saya langsung. Saya akan di program studi manajemen agribisnis D3, terutama berkaitan dengan peternakan, ingin diskusi atau tanya-tanya terkait materi ataupun yang lainnya bisa. Saya sangat open ya. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih